Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SD Negeri 8 Sanur. Saya ingin menjelaskan tentang energi panas bumi. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui energi panas bumi. Yang kedua, kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan energi panas bumi. Yang ketiga, kita bisa mengetahui cara energi panas bumi menghasilkan energi. Yuk simak video ini. Energi panas bumi berasal dari panas yang ada di dalam perut bumi. Bumi menyimpan panas yang sangat besar dari proses peluruhan radioaktif dan sisa-sisa panas dari pembentukan planet ini. Sumber panas. Di bawah permukaan bumi ada lapisan batuan yang sangat panas. Lapisan ini menghasilkan uap air panas atau air panas yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Proses pemanfaatan. Untuk menghasilkan energi, kita menggali sumur ke dalam tanah untuk mencapai sumber panas tersebut. Uap atau air panas yang keluar dari dalam bumi kemudian diarahkan ke pembangkit listrik. Menggerakkan turbin. Uap panas yang keluar digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini adalah alat dapat mengubah gerakan uap menjadi energi mekanik, menghasilkan listrik. Turbin yang berputar kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Secara sederhana, panas dari dalam bumi digunakan untuk menghasilkan uap, yang kemudian menggerakkan turbin dan akhirnya menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Energi panas bumi adalah energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan tidak digunakan secara berkelanjutan. Salah satu manfaat energi panas bumi atau tenaga geotermal adalah menghasilkan listrik dengan cara yang ramah lingkungan. Energi panas bumi tidak menghasilkan polusi udara seperti bahan bakar fosil, misalnya batu bara atau minyak. Selain itu, sumber energi ini tersedia secara terus-menerus karena panas bumi berasal dari dalam bumi yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Jadi, energi panas bumi membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kebersihan udara. Selain itu, panas bumi juga bisa digunakan untuk pemanasan rumah dan pemanas air, yang membuatnya sangat bermanfaat di daerah yang membutuhkan energi panas untuk keperluan sehari-hari. Jadi, manfaat utama energi panas bumi adalah menghasilkan listrik yang bersih dan membantu mengurangi polusi. Sumber energi terbarukan. Energi panas bumi berasal dari panas yang terkandung di dalam bumi yang tidak akan habis selama miliaran tahun. Jadi, ini adalah sumber energi terbarukan dan dapat digunakan dalam jangka panjang, ramah lingkungan. Dibandingkan dengan sumber energi lain, energi panas bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat sedikit, sehingga tidak mencemari udara dan tidak dapat menyebabkan pemanasan global. Tidak terpengaruh cuaca. Energi panas bumi dapat terus dihasilkan sepanjang tahun tanpa tergantung pada cuaca atau musim. Jadi, bisa diandalkan kapan saja. Biaya awal yang tinggi. Membangun pembangkit listrik geotermal memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk pengeboran dan instalasi. Meskipun biaya operasionalnya rendah, biaya awal ini bisa menjadi tantangan besar. Lokasi terbatas. Energi panas bumi hanya dapat dimanfaatkan di daerah-daerah tertentu yang memiliki sumber panas bumi yang cukup, seperti daerah vulkanik atau tempat yang dekat dengan aktivitas geotermal. Ini berarti tidak semua tempat bisa menggunakan energi ini. Risiko terjadinya penurunan sumber. Jika sumber panas bumi tidak dikelola dengan baik, energi yang dihasilkan bisa menurun seiring waktu. Pengeboran yang berlebihan bisa mengurangi suhu dan tekanan sumber tersebut. Risiko geologis. Pengeboran untuk mengakses energi panas bumi bisa menghadapi risiko geologis, seperti gempa bumi kecil atau erupsi vulkanik yang bisa terjadi akibat gangguan pada lapisan bumi. Masalah lingkungan. Walaupun energi panas di bumi dianggap ramah lingkungan, proses pengeboran dan pengolahan bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca atau penggunaan air yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak pada ekosistem lokal. Tantangan teknologi. Mengembangkan teknologi yang efisien untuk memanfaatkan panas bumi dalam jangka panjang masih menjadi tantangan. Sumber panas bumi juga bisa habis atau menurun seiring waktu jika tidak dikelola dengan baik.
Investasi dalam teknologi baru. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan pengembangan energi panas bumi adalah dengan mengembangkan teknologi pengeboran dan pengolahan yang lebih efisien. Teknologi baru ini bisa membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas dalam mengambil energi dari dalam bumi. Penelitian dan pengembangan. Penelitian lebih lanjut tentang potensi sumber panas bumi yang belum ditemukan bisa membantu mengidentifikasi lokasi yang baru memiliki energi panas bumi. Dengan riset yang lebih mendalam, kita bisa memanfaatkan sumber panas bumi yang secara lebih efisien. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Agar sumber energi panas tidak habis, penting untuk mengelola sumber daya ini dengan bijak. Pengelolaan yang baik bisa memastikan bahwa sumber panas bumi digunakan secara berkelanjutan. Misalnya, dengan memantau dan mengatur jumlah energi yang diambil dari bumi supaya tidak berlebihan. Energi terbarukan yang stabil. Salah satu kelebihan utama energi panas bumi adalah kemampuannya untuk menghasilkan energi secara terus-menerus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak seperti energi matahari atau angin yang tergantung pada cuaca. Panas bumi selalu ada karena panas di dalam bumi tidak pernah habis. Ini membuatnya menjadi sumber energi yang stabil dan dapat diandalkan di masa depan. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di masa depan, energi panas bumi bisa membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti minyak dan batu bara yang mencemari lingkungan. Dengan lebih banyak menggunakan energi panas bumi, kita bisa menghasilkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dan pemerintah semakin sadar akan pentingnya menggunakan energi yang ramah lingkungan. Dengan semakin banyaknya kesadaran ini, permintaan untuk energi terbarukan seperti panas bumi akan terus meningkat di masa depan. Gimana? Sudah mengerti belum? Kalau belum mengerti, tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Om, Santi, Om. Dadah teman-teman.